Bayangkan suatu hari Anda bangun pagi, membuka mata, lalu menyadari bahwa hidup Anda tenang secara finansial. Tidak lagi cemas soal tagihan, tidak lagi khawatir soal masa depan keluarga, dan Anda memiliki kebebasan memilih pekerjaan karena passion, bukan karena terpaksa. Kedengarannya seperti mimpi, bukan? Tetapi bagi sebagian orang, kondisi ini bukan mimpi melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. Hari ini, kita akan membahas 5 prinsip sederhana yang menjadi fondasi kesuksesan finansial Warren Buffett. Menariknya, prinsip ini tidak rumit, tidak membutuhkan bakat khusus, dan bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk kita. Mari kita mulai dari prinsip pertama. 1. Investasi terbaik adalah pada diri sendiri. Buffett pernah berkata bahwa investasi terbaik yang bisa kita lakukan adalah investasi pada diri sendiri. Bukan saham, bukan properti, bukan bisnis, tetapi diri sendiri. Kenapa? Karena skill, ilmu, dan pengetahuan adalah aset yang tidak bisa diambil siapapun. Jika bisnis bangkrut, uang hilang, atau ekonomi krisis, kemampuan yang kita miliki tetap ada dan bisa menghasilkan kembali. Setiap hari sebenarnya kita punya pilihan. Scroll media sosial berjam-jam, atau membaca buku 30 menit, menunda belajar skill baru, atau mulai belajar sedikit demi sedikit. Bayangkan, jika setiap hari kita menambah ilmu 1% saja, dalam setahun, peningkatan itu sangat besar. Inilah efek compounding pada pengetahuan. Orang sukses bukan selalu yang paling pintar, tetapi yang paling konsisten belajar. 2. Hidup sederhana walaupun mampu hidup mewah. Hal yang paling mengejutkan dari Warren Buffett adalah gaya hidupnya. Meskipun miliarder, ia masih tinggal di rumah yang dibeli sejak tahun ke-1958. Kenapa? Karena Buffett memahami satu hal penting. Kaya bukan soal terlihat kaya. Kaya adalah soal memiliki aset. Banyak orang ketika penghasilannya naik, gaya hidup ikut naik. Gaji naik, beli HP baru, bonus datang, ganti kendaraan. Naik jabatan, gaya hidup meningkat. Akibatnya, penghasilan naik, tetapi tabungan tetap nol. Buffett mengajarkan kebalikannya. Saat penghasilan naik, investasi harus naik lebih dulu. Perbedaan orang kaya dan orang biasa seringkali bukan pada penghasilan, tetapi pada cara mengelola gaya hidup. 3. Hindari hutang konsumtif. Buffett sangat tegas soal hutang, terutama hutang kartu kredit atau hutang gaya hidup. Ia menyebut bunga hutang sebagai musuh terbesar kekayaan. Bayangkan bunga hutang 20% per tahun. Itu artinya uang Anda bekerja keras bukan untuk Anda, tetapi untuk bank. Hutang konsumtif biasanya dipakai untuk gadget terbaru, barang mewah, liburan di luar kemampuan, gaya hidup agar terlihat sukses. Masalahnya bukan pada barangnya, tetapi pada cara membayarnya. Prinsip Buffett sangat sederhana. Jika tidak mampu membeli tunai, berarti belum mampu membelinya. Kalimat ini sederhana, tetapi dampaknya luar biasa jika benar-benar diterapkan. 4. Investasi jangka panjang bukan cepat kaya. Banyak orang ingin kaya cepat. Trading harian, skema cepat untung, investasi instan, semuanya terdengar menarik. Namun Buffett tidak percaya pada cara cepat kaya. Ia percaya pada waktu. Ia pernah berkata, jika kamu tidak siap memegang saham selama 10 tahun, jangan memegangnya selama 10 menit. Artinya, apa? Kekayaan sejati dibangun dari kesabaran. Investasi jangka panjang ibarat menanam pohon. Hari pertama, tidak ada hasil. Bulan pertama, masih kecil. Tahun pertama, mulai tumbuh. 10-20 tahun, menjadi pohon besar. Masalahnya, banyak orang tidak sabar menunggu pohon tumbuh. Mereka terus mencabut bibit dan menanam ulang. Akhirnya, tidak pernah panen. 5. Mulai sedini mungkin. Ini mungkin prinsip paling penting. Mulai sekarang, Buffett membeli saham pertamanya di usia 11 tahun. Ia pernah menyesal karena merasa terlambat memulai. Bayangkan, seorang yang memulai investasi usia 25 dan menyisihkan 1 juta per bulan. Bandingkan dengan orang yang baru mulai usia 35 dengan jumlah yang sama. Selisih hasil di usia pensiun bisa mencapai ratusan juta, bahkan miliaran. Kenapa? Karena waktu bekerja melalui compounding. Compounding adalah keajaiban dunia finansial. Uang menghasilkan uang, lalu uang itu menghasilkan uang lagi.
Dan semua itu hanya membutuhkan satu hal, waktu. Penutup, mindset orang kaya. Jika kita rangkum semua prinsip tadi, sebenarnya inti ajaran Buffett bukan tentang saham atau bisnis, melainkan tentang mindset. Mindset orang kaya adalah mau belajar terus, tidak terjebak gaya hidup, menghindari hutang konsumtif, sabar berinvestasi, mulai sedini mungkin. Kekayaan bukan hasil satu keputusan besar, tetapi hasil ribuan keputusan kecil yang konsisten. Mulai hari ini, mungkin kita tidak langsung kaya, tetapi kita bisa mulai berjalan ke arah yang benar. Karena pada akhirnya, perjalanan menuju kebebasan finansial bukan soal seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa konsisten kita melangkah. Dan langkah pertama itu bisa dimulai hari ini.